Hai, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 April 2020. Angka yang menarik 444, 4 bicara tentang kestabilan. Oke, kita lihat apa bacaan hari ini. Buat teman-teman yang baru gabung di sini, ini adalah bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan kalau mau melihat rangkuman dari bacaan hari ini silakan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai dari Lenormand Oracle Card. Kita ambil 3 kartu. Yang keluar hari ini adalah gambar taman, gambar bintang, dan gambar lili. Buat teman-teman, gambar taman menunjukkan bahwa ini adalah ruang publik. Semua orang bisa masuk ke sini. Kalau mau kepo-kepo bisa, kalau mau stalking juga bisa. Yang jelas di sini adalah ketika orang bisa mengakses informasi yang dimiliki oleh orang lain. Bintang dalam Lenormand hampir sama dengan tarot, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Untuk deck Lenormand Golden Reverie ini, kita lihat bahwa ternyata star itu tidak hanya bicara tentang apa yang kau inginkan, tetapi ini ada simbol-simbol di antaranya menunjukkan bahwa kadang-kadang itu semua apa yang kau inginkan adalah divinely guided, ya, guided. Apakah itu divine timing, yang kau inginkan itu adalah sesuatu yang ditanamkan, atau ada sesuatu yang rasanya kurang pada saat ini adalah sengaja seperti diimpelan ke dirimu supaya kamu punya satu keinginan untuk mengarah ke satu tempat, ya. Can be anything, karena simbol-simbol ini salah satunya menunjukkan hal tersebut. Kemudian lili ini menggambarkan, ini kartu yang agak rumit. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang kartu lili ini bisa berarti simply bijaksana karena pengalaman, karena memang sudah sampai pada proses cara berpikir tingkatnya lebih tinggi. Atau yang kedua, ini juga kartu tentang sesuatu yang passionate, sesuatu yang memang membuat kita rasanya tidak bisa tidak untuk mendatangi satu hal. Jadi ini kompleks antara kematangan dan mengarahkan kita pada keinginan yang begitu fokus, ya. Kalau kita lihat gambar di sini, maka memang sepertinya kalau kita lihat dua yang di kanan, bintang dan lili, dan dengan cara pandang tadi interpretasinya seperti itu adalah ketika keinginan kita yang sudah digodok sejak lama, yang kita memang menginginkan sesuatu dan pura-pura tidak ingin, kemudian tetapi ini seperti memanggil lagi karena memang ini sesuatu yang divinely guided, ya. Itu seperti kembali ke kita, keinginan masa lalu yang sudah kita kuburkan karena kita pikir itu adalah omong kosong satu, atau tidak mungkin tercapai atau apapun, tapi keinginan itu seperti entah muncul kembali, entah kemudian orang lain sudah bisa melihat bahwa itu adalah satu keinginan, satu cita-cita yang memang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Gambar tamannya. Oke, kita lihat bacaan berikutnya seperti apa. Itu interpretasi saya terhadap 3 kartunya. Saya sudah mengambil dari Mystical Wisdom Card decknya ini, yang 1 kartu seperti ini. Saya mengambil 1, mendapatkan Good Fortune. Dan saya membuka kartu advice yang saya bisa buka atau tidak, tapi yang jelas itu datang dari aplikasi ini, artinya random. Dan kalau kita lihat kartu yang jumping tentang good fortune. Good fortune. Apa? Fortune itu adalah keberuntungan yang baik. Oke, gambarnya menarik juga, dan kita lihat dia berada di 2 sisi, dan dia sebenarnya di atas tangga. Berada di 2 sisi, sebelah kiri itu colorful sekali, sebelah kanan itu tidak secolorful sebelah kiri. Invite magic in. Dan dia condongnya ke arah yang tidak terlalu colorful. Lihat gambarnya, dan kartu ini cantik, jadi apapun kita lihat aja apa kira-kira informasi yang ingin disampaikan. Kalau saya lihat
ada keinginan, ya. Jadi sesuatu yang colorful itu kita berusaha untuk mengaplikasikan ke dunia yang tidak se-colorful itu, sih. Jadi ada keberuntungan bahwa sesuatu yang kita idamkan, sesuatu yang indah tentunya, yang dream itu ya, bukan nightmare tapi dream ya, mimpi yang baik bukan mimpi buruk. Kan biasanya sesuatu yang colorful. Di sini lihat bunganya juga begitu indah ya, sebelah kiri bawah. Sebelah kanan itu seperti gambar sisa bunga yang tidak lagi semekar yang lalu. Ini seperti energinya ingin dibawa ke sebelah kanan. Jadi kalau saya melihat ini adalah gambar seperti kita sedang berusaha untuk membawa kembali mimpi kita ke dalam alam keseharian kita. Let's see apa bacaan berikutnya. Dan ini money untuk advice-nya, find a way to abundance. Dan kalau kita lihat kartunya ini cantik sekali. Apa yang kita pikirkan? Ini gambarnya yang paling dominan kan wajah kakak perempuan satu ini, yang di kepala dia, yang crowningnya dia adalah istana yang begitu megah. Dan gambar ini begitu banyak sebenarnya informasi di sini kalau kita pelajari. Di sini ada gambar wolf-nya di bawah, ada gambar butterfly, ada gambar bulan, gambar owl, ada trompet, dan di bawah juga ada lihat sepasang kekasih yang sudah reunion, ya, union atau reunion apapun. Jadi sepertinya abundance itu bicara tentang apapun yang kau inginkan, yang worldly ya, yang duniawi ataupun yang apapun panggilan hati. Gambar serigala itu kan intuisi, sesuatu yang memanggil tanpa kita bisa mengerti maknanya pada saat panggilan itu datang. Bulan itu adalah informasi yang kita belum ketahui pada saat ini. Bunga, kupu-kupu, dan trompet, owl, semuanya lengkap ada di sini. Dan ini adalah cara menggambarkan abundance, bahwa kita punya semua, intuisi, keinginan untuk memiliki harta, kepandaian, kemampuan untuk bicara, kemampuan kita untuk melampaui peristiwa, sebagaimana kita harus bertransformasi, dan bagaimana kita ingin menemukan belahan jiwa kita. It's beautiful. Ini sebagai advice, kartu advice. Jadi barangkali kita memang perlu mengejawantahkan apapun yang kita inginkan tadi, dan ini adalah saatnya. Ini kan kartu yang utamanya yang ini, keinginan kita sedang kita usahakan untuk mewujudkannya. Oke, kita lihat berikutnya dari tanggal 22 April 2020. Matahari yang square dengan Saturnus masih terjadi karena memang matahari jalannya perlahan. Begitu juga dengan sextile dengan North Node yang dari kemarin juga energinya masih ada, yaitu ketika kita seperti menerima seperti instruksi dari tokoh yang kita sangat hargai, apapun ya. Mungkin kalau dalam keseharian itu adalah ayah kita, tokoh guru, atasan, dan mungkin buat beberapa orang itu udah bukan lagi sebagai orang ya. Jadi instruksi, informasi, panggilan itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, dan kita bingung meresponnya bagaimana. Tetapi di sini kita langsung seperti diarahkan untuk berpikir, oke, gimana kamu menjawab kan tergantung apa yang kamu mau untuk masa depan ya. Dan bulan kemarin itu harus conjunction dengan Chiron dan Lilith, artinya dia merasakan beban yang luar biasa kemarin ketika harus mengetahui hal tersebut, seperti luka lama, satu hal yang belum selesai di masa lalu yang berusaha untuk ditinggalkan, lari dari situ, tuh seperti kembali ke depan mereka, di depan kita, dan berpikir kenapa saya harus mengurus hal ini lagi. Nah pada saat ini ya, itu kan kemarin, pada saat ini bulan sudah conjunction dengan Merkurius yang ada di Aries. Pikirannya jelas lebih terang, nggak seperti kemarin. Jadi kita punya waktu kemarin untuk mengolah
informasi tersebut, hari ini kita memikirkan dengan cara yang lebih terang. Kemarin kita bawa tidur, hari ini kita sudah bisa melihat dan dia square langsung dengan Pluto yang station dan Jupiter, bulan yang conjunction dengan Merkurius. Dia juga berkomunikasi tension dengan Jupiter dan Pluto. Artinya bulan merasakan bahwa ini situasinya seperti ini. Jadi tahap ini adalah belum tahap mengambil keputusan, tetapi melihatnya secara lebih jelas. Tidak hanya situasi, informasi mentah yang sampai ke kita, tetapi berusaha memahami apa di balik itu. Oh iya, kayaknya satu pihak lain, bukan saya, atau mungkin ada kaitannya langsung dengan saya, itu menginginkan saya untuk berubah total. Dan ini sepertinya divine timing, ya. Jupiter yang ada di sini ini sebenarnya adalah divine timing, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lah. Jadi kan kalau Saturnus itu sifatnya memaksa, kalau Jupiter itu ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih divine, lebih gracious gitu ya, sesuatu yang kita memang sangat look up terhadap hal tersebut. Dan kalau kita lihat itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita, karena Jupiter itu kita merasa bahwa ini adalah untuk kebaikan kita, tetapi memang tidak mudah. Maka itu yang kita rasakan sekarang, paling tidak pada hari ini, adalah kita memahami bahwa proses ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan ini sebenarnya adalah pilihan kita. Pilihan selalu ada di pihak kita. Walaupun universe punya cara untuk memaksa kita, pada akhirnya tetap free will-nya kita untuk apakah kita menjalani tersebut, mengambil keputusan tersebut atau tidak. Dan kalau kita lihat di chart yang satunya, bulan itu conjunction tidak hanya dengan Merkurius, tapi juga dengan Aries. Aries itu yang gambarnya seperti gambar Venus tapi terbalik, itu adalah planet of discord. Istilahnya di sana planet of discord, tapi sebenarnya dia bukan planet, dia asteroid. Dia letaknya sangat jauh dari matahari. Dia lebih dekat ke Pluto. Jadi jauh banget. Sehingga dia berada di satu tempat itu cukup lama. Di Aries, dan pada saat ini diaktifasi karena bulan conjunction dengan dia. Artinya memang apapun keputusan kita itu akan membangkitkan kekacauan, tanda petik, chaos. Chaosnya itu tidak selalu hal yang buruk ya, karena hal yang lama berlangsung kan tidak berarti semua pihak mendapatkan keuntungan dalam situasi tersebut, hanya lebih steady aja, steady-nya. Jadi kalau kita lihat Aries ini seperti digambarkan warrior princess Xena, kalau masih ingat teman-teman yang umurnya mungkin lebih agak lama ya, itu ada film namanya Warrior Princess Xena. Itu adalah penggambaran dari planet Aries. Dia jelas memperjuangkan yang lemah, tapi dia juga adalah orang yang outcast. Jadi artinya dia pemberontak, dan jelas dia bukan orang yang diterima oleh masyarakat sebagai orang biasa. Dia punya kekuatan, dan di mana dia datang biasanya akan ada kekacauan, tapi sebenarnya di balik kekacauan tersebut ada orang-orang yang perlu diselamatkan, yang tidak mungkin diselamatkan dalam sistem yang ada, itu punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Kira-kira seperti itu. Kita lihat yang berikutnya dengan tarot. Kita ambil yang 4 kartu, kita bolehkan untuk ada yang terbalik, langsung diacak dengan aplikasi ini. Ya. Oke, satu persatu ini situasinya. Situasinya adalah Ten of Wands. Once kan action ya, jadi kamu sudah mengambil tindakan, semua yang bisa kau lakukan sampai pada saat ini sebenarnya sudah dicoba. Udah nggak tahu lagi mesti nambah inovasi apa lagi, karena inovasi sudah bukan
bukan di kartu ini ya. Artinya situasi saat ini adalah bukan saatnya tersebut, tapi untuk hal tersebut kita sudah berusaha melakukan semua yang terbaik yang kita lakukan. Dan sepertinya juga tidak cukup ya, karena Ten of Wands ini kita lihat dia kebebanan, itu pun sudah tidak cukup. Kita seperti masih butuh bantuan. Dan ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah orang mulai bicara, sebenarnya kita bisa ngapain sih untuk bisa lebih baik dari ini? Tapi kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Iya, tapi tetap belum, ada orang yang masih perlu bantuan dan segala macam itu. Nah, ini sarannya adalah Ace of Swords terbalik. Kita lihat kalau di belakang ini artinya adalah misunderstanding, lies, confusion, denial. Kalau saya lihat ini berarti kita melihat masalah tersebut bukan dengan cara yang biasanya kita mengerti. Ya, kita lihat dari sudut pandang lain, bahwa di dalam satu kebenaran itu harus diverbalisasikan, dideskripsikan dari berbagai sudut pandang, karena kita manusia. Manusia itu selalu punya tempat, posisi dalam menceritakan sesuatu. Kita lihat dari sudut pandang orang. Barangkali kebenarannya dari kacamata umum seperti ini, tapi kalau kita menundukkan diri kita pada orang yang paling ditekan, yang paling ditekan, apa yang menurut mereka bisa katakan? Kalau kita menundukkan diri kita pada tokoh otoritas yang menekan, kira-kira apa yang menjadi kebenaran buat saya? Itu adalah dua hal yang sangat berbeda untuk satu kejadian. Dan oleh sebab itu hasilnya adalah The Emperor. Kalau ini tingkatnya adalah tingkat personal, maka kitalah yang menentukan apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran untuk apa? Untuk situasi di mana mungkin perlu perubahan, tetapi saat ini tidak mungkin dilakukan sesuatu perubahan. Dan kalau sampai ada perubahan sebagaimana dibutuhkan, itu harus membuat satu, katakanlah, argumen yang tidak biasa dari yang sudah ada. Jadi bulan yang conjunction dengan Aries pada saat ini menyebutkan bahwa barangkali kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan kita harus berurusan dengan bagaimana caranya mengatur keberbedaan ini. Ini yang saya lihat dari bacaan kartu tarotnya. Kita lihat dari spirit animal, apa yang bisa ditambahkan dari oracle deck ini. Spirit animal, ya, sudah kita ambil. Situasinya organization, challenge-nya adalah balance, ya, karena sepertinya memang ada dua pihak yang saling bertentangan. Solusinya adalah lihat ke depan. Jadi dream ini lebih lihat apa sih sebenarnya tujuan akhirnya. Advice-nya adalah menyingkirkan hal yang, jadi gambar gajah ini tentang inteligensi, pengetahuan kita tentang masa lalu, kemudian kekuatan yang efisien. Dan hasil akhirnya adalah courage. Coba kalau kita lihat satu persatu. Situasinya adalah pada saat ini sepertinya kita membutuhkan satu pengaturan. Jadi semuanya memang kacau. Berarti memang situasinya saat ini kacau dan butuh pengaturan, karena tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih berkuasa, ada yang ditekan. Seperti itu. Solusinya adalah, karena kita tidak mungkin memenangkan salah satu pihak pada saat ini, ya, ambil jika resonate ya, karena sepertinya omongannya kayaknya kolektif banget, maka kita harus melihat ujungnya, objektifnya, tujuan utamanya, apa yang terbaik buat semua. Oke, apa yang terbaik buat semua. Dan advice-nya adalah semua upaya untuk memecahkan masalah, tidak ada yang kita tinggalkan. Semua paradigma yang kita punya tentang cara memecahkan masalah harus kita consider, kita gunakan untuk berpikir mana yang bisa dilakukan. Dan ketika kita menemukan
informasi atau jawaban terhadap cara memecahkan masalah, satu-satunya cara adalah kita berani mengambil resiko, kita berani mengambil keputusan bahwa ini yang paling efektif memecahkan masalah. Dan walaupun ini akan berakibat ada beberapa perubahan yang pasti ada resistensinya dari luar, karena ini gambarnya Black Panther, pasti ada resistensi dari luar, karena dari luar akan takut dengan keputusan kita, tapi kita tetap harus berani maju. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bacakan buat hari ini. Dan kalau kita lihat outcome-nya Black Panther, The Emperor, dan bahwa situasinya memang kacau, dan bahwasanya kita sekarang bisa melihat lebih tajam apa yang ada di depan, dan tujuan akhir kita adalah membawa yang kita inginkan, sesuatu yang lebih ideal, sesuatu yang lebih indah untuk memperbaiki situasi sekarang yang begitu gloomy, begitu suram. Dan kita fokus pada apa yang kita inginkan. Kita sudah belajar dari masa lalu, dan ini sekarang sudah sampai pada level pembicaraan ini adalah tidak lagi pembicaraan individu, tapi pembicaraan publik. Maka pada akhirnya jawabannya adalah Black Panther dan The Emperor ya buat teman-teman, yaitu kita berani untuk melakukan sesuatu, mengambil tindakan, being bold ya, berani maju ke depan untuk mengambil satu pemecahan masalah yang sudah mencakup. Tadi gambar Lili dan gambar gajahnya menunjukkan bahwa kita mengambil keputusan itu bukan karena reaktif, karena impulsif, tetapi karena kita belajar dari masa lalu dan kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.